mengajak kita untuk mengikuti kebaktian hari Minggu. Sebelum itu, Lausa mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kita siap-siap ya, kita mau memuji Tuhan. Pada pagi hari ini, Lausa mau ajak kita menaikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Ikutin gerakan Lausa ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harus terbang lagunya di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, lebih semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harus terbang lagunya di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yeay! Sekarang kalian boleh duduk kembali, duduk dengan tenang. Kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada hari ini lagi. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini kami ingin memuji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami fokus dan sukacita selama mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang Lausa mau ajak kita semua untuk kembali bangkit berdiri, karena Lausa mau ajak kita untuk menyanyikan lagu dalam 2 bahasa. Ada yang tahu nggak ya kira-kira mau nyanyi lagu apa kita? Cluenya ada kata rumah. Apa ya? Rumah? Ada yang bisa tebak? Benar, kita mau menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Pertama, kita akan nyanyi dalam lagu bahasa Indonesia dan selanjutnya bahasa Inggris ya. Ikutin gerakan Lausa. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Dengan bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Sekarang udah mau duduk? Belum, masih tetap bangkit berdiri ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Andi pada hari ini, Lausa mau ajak kita semua untuk tetap bangkit berdiri
Karena Lause mau ajak kita menyanyikan lagu tentang Bapak Nuh. Pasti udah tahu dong kisah Bapak Nuh. Sekarang Lause mau ajak kita untuk menaikkan pujian Bapak Nuh dan keluarganya. Ikutin gaya Lause ya. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam batra. Hujan! Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam batra. Hujan! Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Yeay! Sekarang kalian silahkan duduk kembali. Siapkan hati. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan dan bernyanyi. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dapat mengerti. Tolong Lause agar dapat mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, di Amerika Serikat ada satu bangunan yang mencontoh Bahtera Nuh. Ukurannya sangat besar. Dan ini memang bukan Bahtera Nuh yang asli. Tetapi orang dapat datang dan berkunjung untuk belajar Alkitab. Di zaman Nuh yang dulu, pada waktu umur Nuh berusia 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Nah, pada saat hujan, memang ada bunyi guntur ya. Ayo tebak, seperti apa bunyi guntur? Ada yang bisa menirukan seperti apa bunyi guntur atau geledek? Coba langsung mendengar. Seperti apa? Wah, terima kasih buat yang sudah menirukan. Nah, pada hari itu juga masuklah Nuh, serta Sem, Ham, dan Yafet. Ini adalah anak-anak Nuh. Juga ada istri Nuh dan ketiga istri anak-anak Nuh masuk bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Wah, ada yang bisa menyebutkan binatang apa barusan? Apa namanya? Wah, benar ya. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Seperti apa bunyi pintu yang tertutup? 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi,
terapung-apunglah bahtera itu di atas muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta atau 7 meter di atasnya. Bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu matilah binasa segala yang hidup yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Wah, lama ya. Tetapi Nuh tetap sabar. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Seperti apa suara angin? Ayo, tiupkan. Dan ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit. Dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dan dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Yuk kita sebut bersama. Ararat. Sekali lagi. Ararat. Tapi Tuhan belum suruh Nuh keluar. Dan Nuh tetap sabar. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Tetapi Nuh tetap sabar. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Ada yang tahu bunyinya burung gagak seperti apa? Wah! Ayo, mari tirukan suaranya. Siapa yang bisa? Coba Lausa mau dengar. Nah, ayo, kepakkan sayap kamu burung gagak. Dan burung itu terbang, pulang, pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Nah, ada yang tahu bedanya burung merpati jantan dan betina? Ayo. Nah, ternyata burung merpati jantan biasanya lebih besar sedikit. Juga bagian dadanya sedikit warna pink atau merah muda. Nah, ada yang tahu suara burung merpati seperti apa? Seperti ini, coba dengarkan. Ada yang bisa menirukan? Dan Nuh melepaskan seekor burung merpati. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu. Yuk, ulurkan tangan kita, tangkap burungnya. Dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Tetapi jangan salah simpan ya, jangan ditaruh di kandang singa. Nanti singanya kan masih bobo. Nah, lalu Nuh nunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Dan menjelang waktu senja, artinya waktu sore hari, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya, pada mulutnya, dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Ada yang pernah makan buah zaitun seperti apa? Katanya sih rasanya pahit sekali.
Tetapi buah zaitun bisa buat masak, bisa buat obat, dan bisa menjadi bahan bakar untuk lilin ketika gelap. Jadi, ada pahit yang baik. Mari katakan, ada pahit yang baik. 1, 2, 3. Ada pahit yang baik. Burung merpati membawa daun zaitun yang segar. Dan dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi karena sudah ada pohon zaitun yang kelihatan. Selanjutnya ditunggunya Nuh 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Pada tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu. Bulan pertama, tanggal 1, artinya tahun baru. Sudah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Tetapi Tuhan belum suruh turun. Dan Nuh tetap sabar. Dalam bulan yang kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Nah, mungkin tadinya masih becek, masih bahaya buat jalan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, ayo kita kepakkan sayap seperti burung. Ayo kepakkan sayap kita. Lalu selain burung, ada juga hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada yang tahu seperti apa bunyi suara ular? Coba tirukan. Shhh. Ayo coba. Kalau sebelum dengar semuanya, tirukan suara ular seperti apa. Dan Tuhan menyuruh keluar binatang itu bersama-sama dengan Nuh. Nuh disuruh menyuruh binatang itu agar keluar dan supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tahir. Bukan tahu air ya. Tahir artinya bersih atau boleh dimakan. Dari segala binatang yang tahir dan dari segala burung yang tahir, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia persembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Wah, sebenarnya Nuh sayang gak sih sama binatang-binatangnya? Tentu Nuh sayang ya. Tetapi meskipun Nuh sayang sama binatang-binatangnya, tetapi Nuh lebih sayang sama Tuhan. Dia memberikan apa yang dia sayangi buat Tuhan. Nah, coba apa yang kalian sukai? Apakah kamu suka pizza? Atau bakso? Atau burger? Atau ayam goreng? Atau es krim? Atau coklat? Atau kentang goreng? Nah, kita juga harus membagikan apa yang kita sukai buat teman kita, buat orang lain. Kita berbagi apa yang kita senangi kepada manusia lain yang Tuhan sayangi. Nuh membagikan binatang yang dia sayangi kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah
serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi anak-anak, kita harus merawat semua binatang. Kita juga harus merawat semua tanaman. Jangan petik sembarangan, nanti mati. Kita juga jangan ambil makanan terlalu banyak, kan nanti nggak habis, dibuang-buang, sayang. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa setiap manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayo, jadi kita harus sayang sama manusia lain. Nah, siapa yang masih suka benci sama temennya? Siapa yang masih suka kasar kalau ngomong? Kita harus sayang sama orang lain, sama teman kita, sama siapapun. Nah, lalu selanjutnya Tuhan berkata, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atas bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi, Tuhan bukan hanya bisa marah saja, Tuhan bukan hanya menghukum saja, Tuhan tidak hanya memberikan air bah saja, tetapi Tuhan juga bisa memberikan pelangi. Tuhan juga sayang sama kita. Tuhan juga tetap mau memberkati kita, mau melindungi kita, meskipun kita masih nakal kadang-kadang. Papa mama juga bisa marah sama kita. Kita bisa takut ya sama papa kalau mama atau mama kalau marah. Tapi papa dan mama tetap sayang sama kita. Mereka tetap memberi makan, memberikan pakaian, membawa kita ke sekolah, jalan-jalan. Nah, kalau kita gimana? Siapa yang masih sebel sama teman? Siapa yang masih marah sama koko atau cici atau dede, kakak atau adiknya? Atau mungkin jengkel, sebel sama papa mama atau opa oma? Harusnya kita sayang sama mereka. Tuhan memberikan air bah
Tetapi Tuhan juga memberikan pelangi yang indah. Dia tidak akan menghukum manusia lagi. Kita juga harusnya seperti itu ya. Kita juga harusnya sayang sama orang lain. Nah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan tidak akan memberikan air bah lagi. Terima kasih karena Tuhan sayang kepada tanaman, kepada hewan-hewan, dan kepada semua manusia, kepada kami semua. Tuhan, tolong kami agar kami juga sayang kepada tanaman, kepada hewan-hewan, agar kami sayang kepada semua orang, kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada orang-orang di rumah kami, kepada semua orang yang kami temui, agar kami sayang mereka seperti Tuhan sayang kepada mereka. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Kami memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang adik-adik langsung mau ajak kita untuk mempersiapkan persembahan kita hari ini. Sambil kita menyediakan persembahan kita, langsung mau ajak kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati dan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, kami berdoa supaya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.